prihatinaro perang. It's time. Halo pemirsa Almovi, sebuah film Rangde Basanti yang rilis tahun 2006 bercerita tentang beberapa pemuda yang terlibat pembuatan film dokumenter perjuangan kemerdekaan India hingga menginspirasi mereka untuk mengkritik pemerintahan yang korup. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak. Pada masa pendudukan Inggris di India, seorang bernama Mr. Kinley menulis kesaksiannya tentang para pemuda India yang berjuang untuk kemerdekaan negaranya hingga mereka berakhir dihukum gantung. Dan film dimulai dari gadis bernama Su yang menemui atasannya untuk membuat sebuah film dokumenter tentang perjuangan beberapa tokoh muda India yang menginginkan kemerdekaan. Yang diketahui Su adalah cucu dari Mr. Kinley yang merupakan saksi mata. Namun sayangnya usaha keras Su untuk membuat film perjuangan beberapa tokoh India ditolak atasannya dengan alasan kurang menjual. This is not the end, Miss McKinley. Kemudian Su memutuskan pergi ke India untuk membuat film dokumenter di sana. Sesampai di India, Su dijemput temannya yang bernama Sonia. Yang kemudian Sonia membawa Su ke sebuah kampus internasional New Delhi dan mengantarkan Su ke kamarnya. Keesokan harinya, Su yang ditemani Sonia melakukan casting untuk mencari pemeran dalam filmnya. Namun sayangnya dari sekian banyak orang yang mengikuti, tidak satu pun ia dapati orang yang layak memerankan tokoh dalam filmnya. Sonia yang melihat Su bersedih kemudian mengajaknya untuk beristirahat. Lalu terlihat Sonia mengenalkan Su dengan Aslam dan menunjukkan dua teman lainnya yang bernama DJ dan Suki. DJ, I love you. That's Suki. Lalu kemudian DJ mengajak Su berjoget TikTok dan Su terlihat happy. Tidak berselang lama beberapa pemuda datang mengacaukan acara mereka dengan alasan melarang membawa lagu barat di India hingga terjadi ketegangan antara mereka. Beruntung polisi segera datang sehingga tak terjadi perkelahian. Kemudian mereka pergi menemui Ajay yang merupakan pacar Sonia. Ajay diketahui seorang pilot angkatan udara. Dan terlihat Metro ibu DJ yang kesal pada DJ karena selalu keluyuran. Kemudian DJ juga mengenalkan Su pada ibunya yang membuat DJ terkejut ternyata Su fasih bahasa India. Setelah Su mengenal mereka, terlintas di benaknya bahwa mereka pantas untuk memerankan film dokumenternya dan menawari mereka untuk bermain dalam filmnya, namun hanya ditanggapi dengan candaan oleh mereka. Namun Su terus berusaha membujuk mereka dengan menjelaskan bahwa filmnya adalah dokumenter tentang tokoh pejuang India, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rajguru, Durga Bakhbi,
Asfaqulakan, Ajay yang merupakan seorang pilot mendukung Su. पर एक बार इनसे पूछो तो सही, please. Di pagi harinya mereka pun berpamitan pada Metro. गुड मॉर्निंग करण आ रहे हो या जा रहे हो Dan Karan yang pulang mendapati ayahnya di rumah. Kemudian ayahnya mendesak Karan untuk kuliah di Amerika, namun Karan terlihat tidak menanggapinya. पार्टी हाईकमांड तुम्हारे काम से बहुत खुश है. Lalu terlihat Laksman dengan seorang politikus, yang di situ Laksman mendapat pujian atas kinerjanya di partai. Pada saat Laksman akan diberi uang, dia berusaha menolak, namun tetap dipaksa untuk menerimanya. झुका नहीं सकते मैंने दर्द से यारी की है. Keesokan harinya DJ dan teman-temannya menghafalkan dialek pada perannya masing-masing. Lalu terlihat Laksman yang memperhatikan mereka. Saat Aslam menyadarinya, Laksman kemudian pergi. Pada malam hari, Aslam yang diantar ke depan rumah oleh Suki dan Karan. Aslam kemudian dimarahi ayahnya yang mengetahui kedua temannya dalam keadaan mabok karena bisa merusak Aslam yang dalam agamanya dilarang meminum alkohol. Kemudian pembuatan film dokumenter pun dimulai dari Aslam yang berperan sebagai Asfaq yang mendatangi Azad dan teman-temannya yang kemudian berencana untuk mencuri uang kerajaan Inggris dari kereta yang melintas untuk membeli senjata. Di sela itu Su dengan Sonia masih bingung dengan pemeran Bismil yang belum mereka temukan. Tetapi tiba-tiba Laksman yang sudah berada di belakang Su menceritakan tentang seorang Bismil yang membuat Su memutuskan Laksman menjadi pemeran Bismil. Look, Sui London नहीं है. Namun DJ dan kawan-kawan menolak jika Laksman terlibat dalam pembuatan film, hingga terjadi perkelahian antara DJ dengan Laksman. Melihat itu, Su memohon untuk menghentikan perkelahian. Dia pun mengatakan akan menghentikan filmnya. Tidak lama kemudian DJ mendatangi Su, lalu mengatakan bahwa mereka semua ingin membantu Su menyelesaikan filmnya. I'm scared. Semenjak itu mereka bersatu tanpa ada kebencian dalam perbedaan agama, suku, dan bahasa. वहीं से शुरू हुआ था सब कुछ. Kemudian mereka memulai filmnya yang merampok uang kerajaan Inggris, di mana Azad dan teman-temannya menyerang tentara Inggris yang berada di kereta. Dan penindasan terhadap orang India oleh kerajaan Inggris. Kemudian terlihat Asfaq yang resah hidup dalam penjajahan Inggris. Kemudian Bismil menyarankan agar pergi ke Afghanistan demi keamanan. Tetapi Asfaq menolak karena dia ingin kemerdekaan negaranya. Yang kemudian tentara Inggris datang untuk menangkap mereka, yang akhirnya mereka berdua tertangkap. Kemudian salah satu revolusioner bernama Banwari berkhianat dan membantu Inggris untuk menangkap Azad. Pada saat Azad datang, benar saja tentara Inggris langsung menodongkan senjata padanya. Beruntung sebuah patung besar roboh sehingga Azad bisa lolos.
Di sela tidak melakukan syuting, mereka pergi ke suatu tempat. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या मैं अपनी सारी Dan Ajay nampak melamar Sonia yang membuat semua orang ikut senang. Dalam cerita, Bismil yang di dalam penjara tidak pernah putus dalam berdoa, yang kemudian Mr. Kinley menanyainya tentang keberadaan Azad. Siksaan demi siksaan Bismil rasakan, namun dia tak mau menyerah. Ashfaq juga tak berubah prinsipnya dengan merasakan siksaan, sehingga Mr. Kinley merubah cara dengan mempengaruhi Ashfaq bahwa Bismil seorang Hindu yang akan membuat negaranya sendiri, namun Ashfaq tak percaya. Hingga pada saatnya tiba, mereka dihukum gantung. Setelah itu semangat revolusioner tidak padam dan melakukan demonstrasi. Lalu terlihat Azad dan dua temannya membunuh tentara Inggris. Dan melakukan pengeboman asap dengan meneriakkan revolusi. Hingga di dalam penjara mereka mencoba meminta hak berbicaranya melalui media, namun tidak mereka dapatkan. Hingga penyiksaan selama 114 hari mereka rasakan. I think I'll buy them. Kemudian pada suatu hari, Sonia dan yang lainnya melihat pemberitaan di TV bahwa sebuah jet MiG-29 mengalami kecelakaan yang dipiloti oleh Ajay. Diketahui juga ratusan MiG-29 India mengalami kecelakaan yang menelan korban jiwa, dan Sonia nampak menangis histeris. Di pemakaman Ajay terlihat ibunya yang begitu sedih. पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें कि 30 Dalam sebuah pemberitaan TV, diduga Menteri Pertahanan India melakukan korupsi dana perawatan pesawat. Namun sang menteri justru menuduh bahwa sering terjadinya kecelakaan dikarenakan kesalahan pilotnya. Sang menteri juga menyebut bahwa Ajay merupakan pilot ceroboh yang membuat reaksi DJ dan kawan-kawan marah. Lalu terlihat ayah Karan bersama sang menteri. Dia mencoba menenangkan sang menteri yang khawatir dengan adanya investigasi dalam kasus ini yang bisa membongkar kasus korupsinya. Lalu nampak DJ beserta lapisan masyarakat melakukan demonstrasi. Dan Ibu Ajay yang diwawancarai mengatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya membalikkan fakta bahwa adanya korupsi dana perawatan pesawat. Dan masyarakat menuntut agar Menteri Pertahanan mengundurkan diri. Namun pihak kepolisian yang datang atas instruksi pemerintah memaksa demonstran untuk membubarkan diri dengan kekerasan. Korban pun banyak berjatuhan. Ketika masyarakat menyuarakan kebenaran, maka pemerintah akan menutup mulutnya dengan segala cara. Hingga terlihat Ibu Ajay yang terluka parah. Kemudian Laxman mendatangi ketua partai pemerintahan dan mempertanyakan kenapa tidak menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun Laxman justru dihadiahi pukulan oleh anak buahnya.
Hingga pada suatu hari karena rasa tidak puas atas pemerintahan, mereka berencana membunuh Menteri Pertahanan. Benar saja di pagi hari terlihat Aslam yang memantau sang menteri. Kemudian Karan dengan DJ datang menunggangi motor dan mengeksekusinya. Lalu menjadi pemberitaan TV bahwa Menteri Pertahanan telah tewas ditembak 2 pengendara motor. Hingga kematian sang menteri diberi gelar pahlawan oleh pemerintahan India yang dianggap memberi kontribusi besar pada negara, yang membuat Suki dan rekan-rekan nampak kecewa. Lalu terlihat Su mendatangi Metro untuk mencari mereka dengan wajah khawatir. Namun Metro meyakinkan Su bahwa mereka sudah terbiasa menghilang dan akan baik-baik saja. होता है एक अजीब सा सुकून और तब इंसान आजाद. Kemudian mereka mendatangi sebuah stasiun radio. Lalu Karan mengatakan pada penyiar radio yang merupakan temannya agar mengizinkan mereka melakukan siaran secara langsung. Saat dia menolak, DJ pun mengeluarkan pistol sehingga diizinkan. Saat terjadi kekacauan, mereka mengeluarkan seluruh pekerja radio dari gedung. Kemudian Karan memulai siaran dengan membuat pengakuan bahwa dia dengan teman-temannya telah membunuh Menteri Pertahanan. Dia juga menegaskan bahwa bukan teroris maupun dari kelompok manapun. Dia dengan teman-temannya hanyalah mahasiswa biasa. Alasannya membunuh Menteri Pertahanan karena dia telah membunuh banyak pilot Angkatan Udara India. Seorang Menteri Pertahanan yang seharusnya melindungi warganya, bukan menjualnya. Mereka juga mengakui bahwa membunuh adalah sesuatu yang salah, tetapi ini cara mereka memberitahu pada pemerintah. Setelah merasa tersampaikan apa yang ingin dikatakan, mereka pun saling berpelukan dan menanti apa yang terjadi. Berbagai tanggapan atas apa yang mereka lakukan oleh masyarakat pun beragam. Ada yang mendukung apa yang mereka lakukan. Dan Karan menanggapi masyarakat yang mengecamnya dengan memberi pertanyaan untuk menyebut satu nama saja politikus yang masuk penjara karena tindakan kriminal. Dan terlihat kepolisian tiba di TKP. Polisi yang berada di TKP langsung menembaki mereka. Kepanikan mereka terlihat jelas dan Suki harus mati dengan berondongan peluru polisi. Lalu Karan menjelaskan pada masyarakat bahwa kita bukan teroris karena tidak membunuh orang tak bersalah. Polisi pun terus merangsek maju hingga mereka terdesak, hingga Aslam dan Taksman pun harus mati. DJ yang diberondong peluru, akhirnya dia pun tertembak. Karan yang terus menanggapi pertanyaan masyarakat, dia menegaskan tak ada negara yang sempurna, namun kita bisa mengubahnya untuk lebih baik. Karan juga menembak ayahnya sendiri yang terlibat permainan kotor sang menteri. Apa yang dilakukan Karan jelas salah, namun setidaknya akan mengurangi mafia yang menggerogoti uang negara. Kemudian DJ yang mendatangi Karan, dia juga berkata, ada 2 hal dalam hidup yang bisa dilakukan, mentolerir apa yang orang lakukan atau mengambil tanggung jawab untuk merubah mereka. Karan yang melihat kondisi DJ semakin parah sempat menanyakan keadaan rekan-rekannya dan DJ mengatakan bahwa mereka semua telah mati.
Di sela itu DJ mengatakan pada Karan bahwa dia jatuh cinta pada Su. Di sisi lain Su mendengarkan pembicaraan mereka yang terdengar di radio yang membuat Su terus menangis. Di sela itu DJ masih sempat bercanda ketika dia menikah dengan Su, maka warna kulit anaknya menjadi hitam atau putih yang membuat mereka tertawa. Dan Su yang berusaha menerobos masuk harus terhenti oleh hadangan polisi. Lalu polisi memberondong DJ dan Karan sehingga mereka pun tewas. Setelah itu suara dari masyarakat mulai terdengar yang akan melakukan gerakan anti korupsi di negaranya yang telah menggurita. DJ dan kawan-kawan memberikan contoh menyuarakan kebenaran walaupun hidupnya dipertaruhkan. अभी अभी